Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, akan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan atau memimpin doanya terlebih dahulu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk biar tambah semangat di hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Siap? Oke, sekarang saya akan memberikan aba-aba, yaitu tentang tepuk cerdas. Nanti apabila saya bilang tepuk cerdas, maka kalian bilangnya setelah tepuk tangan pintar, seperti itu ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk hebat, maka kalian menjawabnya mantap. Siap? Oke, kita mulai. Tepuk cerdas. Dua kali ya, kok biar enak ya. Kalau jawabannya kayak ini gitu ya. Kita ulangi. Kita uji coba. Tepuk cerdas. Hebat. Tadi tepuk cerdas, tepuk hebat. Mantap. Oke, kita mulai lagi, sekali lagi. Yang pertama, tepuk cerdas. Hebat. Tepuk hebat. Mantap. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini Busna akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Apa itu kecerdasan majemuk? Nah, nanti kita akan lihat ada 8 kecerdasan majemuk yang akan kita pelajari di hari ini. Akan tetapi sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, saya ingin bertanya, siapa yang merasa dirinya pintar olahraga? Coba, bisa unjuk jari. Oke, Mas Alif. Mas Alif merasa, oh saya itu jago olahraga, Bu. Jago di bidang apa, Mas Alif? Voli. Oke, voli. Ada lagi selain Mas Alif yang jago olahraga? Ada? Selain ini? Tidak ada? Ada? Mas Fian. Ya. Mas Fian, apa Mas Fian? Jago di bidang apa Mas Fian? Voli. Voli juga, oke. Kemudian saya ingin bertanya juga lagi ya, yang merasa jago di kepintaran menggambar, yuk, coba. Siapa? Ayo, siapa? Oke. Menggambar apa, Mbak? Pemandangan, oke, masa jago. Yang disukai biasanya menggambar apa? Ambar. Bebas, tapi lebih suka ke pemandangan. Oke, seperti itu. Kemudian yang jago bersosialisasi. Kelas 9B yang jago bersosialisasi. Siapa? Ketika bertemu dengan orang baru, dia bisa langsung menyelesaikan. Ada nggak? Ada enggak? Oh, Mbak Juwita? Oke. Mbak Juwita ketika bertemu dengan orang baru biasanya cepat akrab? Oke, Mbak Juwita ya, dia ketika bertemu dengan orang yang baru dia lebih akrab atau cepat bersosialisasi. Nah, jadi kecerdasan
kecerdasan itu bermacam-macam, tidak hanya tentang akademik saja. Tadi dalam hal menggambar, terusan olahraga, sosialisasi, itu adalah juga termasuk dari kecerdasan. Nah, selanjutnya saya juga ingin kalian nanti, sebelum kita ini satu tujuan layanan ini tadi ya, tujuan dari kita belajar ini nanti memahami arti kecerdasan majmuk, kemudian mengidentifikasi kecerdasan dominan, mengidentifikasi kecerdasan dominan dalam dirinya melalui refleksi dan tes pintar ID. Nanti kita akan melakukan kegiatan itu, menyadari bahwa setiap orang punya kecerdasan berbeda, kemudian menuliskan komitmen sederhana untuk mengembangkan kecerdasan yang dimiliki. Kita ke bagian, saya harapkan anak-anak menuliskan yaitu tentang 3 hal yang paling kalian sukai dan 3 hal yang saya merasa bisa atau kuasai. Silakan bisa dituliskan di buku tulis kamu pikirkan menurut kamu 3 hal yang paling kamu sukai dan kamu merasa kok saya bisa ini seperti itu. Silakan ditulis. Sudah? Sudah belum? Ya, oke. Saya harapkan ada nanti beberapa anak untuk maju ke depan. Oke, yang pertama bisa dibacakan hasil dari Mbak Alia. Boleh ke depan, Mbak. Ya, teman-teman tahu apa yang paling Mbak Alia sukai dan apa yang bisa aku dikuasai Mbak Alia. Boleh menghadap ke teman-temannya semua. Oke, kamu baca soalnya dulu. 3 hal yang disukai: belajar di sekolah, mempunyai banyak teman, dan mengaji bebas rezeki. Kemudian 3 hal yang saya merasa bisa: membaca Al-Quran, menyisihkan uang kabur ditabung, bisa memasak. oke, terima kasih Mbak Alia. Ditepuk tangan Mbak Alia. Oke, kita semua dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya Mas Haji bisa dibacakan apa hasilnya? Bacakan, coba biar keras, biar teman-teman tahu apa toh yang paling disukai sama Mas Haji dan yang paling bisa atau dikuasai. Saya suka menggambar, Oke. dan saya suka bermain. Saya suka menerbangkan layang-layang.
Terus hal yang merasa bisa atau kamu kuasai? Saya bisa menggambar. Saya bisa bermain. Saya bisa membuat layang-layang. Oke, terima kasih. Yuk, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, selanjutnya sambung lagi siswa untuk membacakan. Coba Mbak Nova, boleh silakan tuh ke depan membacakan hasil dari pekerjaannya. Ya. Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tadi sudah maju ke depan untuk membacakan hasil yang kalian tulis. Nah, di sini Bu Sra mau tanya, ketika kalian menuliskan hasil di buku kalian, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah menuliskan itu? Rasanya piye? Ketika kamu menuliskan di situ, oh saya itu paling yang saya itu rasanya ini loh. Rasanya gimana? Bangga? Gimana Mas? Senang. Oh, Mas Alif senang ketika menulis itu karena memang dia sangat senang dengan hal-hal yang dituliskan tadi. Ada lagi selain senang? Bangga. Nah, ya, bangga, senang. Jadi setiap orang atau setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Jadi setiap diri anak itu ketika mereka unik, mereka punya kecerdasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya melulu kecerdasan itu adalah terkait dengan akademik. Nah, anak pastinya punya kelebihan masing-masing dari diri kalian. Nah, untuk mengetahui kira-kira kecerdasan itu ada apa saja. Nah, kita lihat ya tentang materi ini. Ada 8 kecerdasan majemuk atau multiple intelligence menurut Howard Gardner. Yang pertama ada yang namanya kecerdasan linguistik atau bahasa. Apa itu kecerdasan linguistik? Bisa dibantu saya untuk membacakannya, Mas Kevin. Tolong Mas Kevin dibacakan Mas. Dari situ boleh. Apa itu kecerdasan linguistik? Kelihatan betul? Pintar menggunakan kata-kata, suka menulis, membaca, bercerita atau berdebat. Contoh, suka menulis, pandai menjelaskan pelajaran ke teman. Oke, jadi di sini kecerdasan linguistik atau bahasa pintar menggunakan kata-kata, suka menulis, membaca, bercerita atau berdebat. Nah, di setiap anak itu punya kecerdasan masing-masing. Ada yang suka bikin puisi, ya, dia menuangkan ide kreatifnya dengan sebuah kata-kata. Nah, itu perlu dikembangkan juga. Bagaimana cara mengembangkannya? Kembangkanlah dengan menulis, kemudian kalian bisa menguploadnya di sosial media. Apa yang kalian punyai, apa yang bakat yang kalian punya itu bisa dikembangkan seperti itu. Bisa dikirimkan dengan melalui majalah-majalah online seperti itu ya. Jadi pintar menggunakan kata-kata, dia juga suka menulis, membaca, bercerita atau berdebat. Nah, itu ciri-ciri dari kecerdasan linguistik. Yang kedua, bisa dibantu Mas Reza. Kecerdasan apa Mas nomor 2?
kecerdasan logis matematis. Kemudian Tidak berhitung menganalisis pembuatan soal dan itu waktu besok cepat mengerti dan matematika sehingga dengan Oke, jadi kecerdasan logis matematis ini pintar berhitung, menganalisis, menyelesaikan soal dan berpikir logis. Biasanya terkait dengan matematika, dengan atau mungkin juga bisa pelajaran IPA seperti itu. Kita lihat yang selanjutnya. Bisa dibantu Mas Karim untuk membacakan? Yang ketiga. kecerdasan musikal yaitu peka terhadap nada, irama, dan musik menentukan nama lagu. Contohnya suka menyanyi, bermain alat musik, atau menciptakan lagu. Jadi yang ketiga adalah kecerdasan musikal. Ada yang bisa bermain gitar di kelas 9B ini? Belum. Oke, tidak apa-apa. Jadi kecerdasan musikal ini nanti dia suka menyanyi. Nah, berarti ada salah satu, kalau mungkin dari teman kalian suka nyanyi, kemudian bermain alat musik dia pintar. Nah, atau mungkin bahkan sampai bisa menciptakan. Kita lihat yang selanjutnya ada apa di nomor 4. Bisa dibacakan Mbak Juwita, boleh dibantu? Oh iya, betul. Oke, karena ini nggak kelihatan, oke. Boleh Mbak Elsa? Kecerdasan kinestik tidak buku. Kita menggunakan buku untuk mengekspresikan diri, contoh berolahraga, menari, atau membuat kegiatan. Oke, pintar menggunakan tubuh untuk mengekspresikan diri. Nah, yang suka ketika membuat apa itu? Ini TikTok, itu kan nari-nari atau apa. Nah, itu juga salah satu kecerdasan kinestetik. Jangan kalian anggap nari-nari itu bukan sebuah kecerdasan, itu juga termasuk kecerdasan ya. Kita lihat yang kelima, sampingnya Mbak Elsa. Kecerdasan visual spasial. Pintar membayangkan bentukan ruang, suka menggambar, mendesain, atau membayangkan arah. Contoh pandai menggambar objek, mendesain poster, atau mendesain jalan. Oke, jadi kecerdasan visual spasial itu pintar membayangkan bentuk dan ruang. Jadi seperti apa? Desainer seperti itu ya, dia kan suka mendesain atau membuat pola-pola seperti itu. Yang keenam ada apa? Bisa dibacakan Mas Genta untuk nomor 6. Kecerdasan interpersonal sosial, pintar berhubungan dengan orang lain, mudah bekerja sama, bisa memimpin. Contoh, suka menulis Ya. atau kecerdasan diri dengan baik. Nah, ini kecerdasan interpersonal. Pintar berhubungan dengan orang lain, mudah bekerja sama, kemudian dia juga bisa memimpin, itu ya untuk interpersonal. Kemudian kita lanjutkan di nomor 7 dan 8. Coba saya minta Mas Rama untuk nomor 7 dibacakan. Benar memahami diri sendiri, lalu dan kekurangan kita belajar sendiri dengan baik. Oke, jadi paham memahami diri sendiri saya seperti apa, kemudian dia juga tahu kelebihan dan kekurangan dari diri dia sendiri, kemudian dia bisa dengan mudah belajar sendiri dengan baik. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan naturalis, yaitu peka terhadap alam, binatang, tumbuhan, dan lingkungan. Contoh, suka bercocok tanam, memelihara hewan, atau peduli menjaga lingkungan. Ada yang suka bercocok tanam? Melihara hewan? Ada enggak? Ada, pasti ada. Oke, selanjutnya saya jelaskan di sini. Kalau kalian baca itu kecerdasan itu seperti
semua warnanya indah meski berbeda-beda. Jadi setiap anak antara satu dengan yang lainnya itu punya kecerdasan yang berbeda. Ada tadi yang pintar menggambar, ada yang pintar main voli, kemudian ada yang tadi pintar bikin layangan. Nah, jadi setiap anak berbeda-beda dalam memiliki kecerdasannya. Semua warnanya indah, kecerdasan itu indah. Nah, meski berbeda-beda. Itu saya sudah mengirimkan link di HP di grup kalian. Kita lihat, kalian isi seperti apa toh bentuk dari kecerdasan yang kalian miliki. Silakan buka HP-nya dan silakan dikerjakan supaya tahu apa hasil dari kecerdasan kalian itu.
boleh maju ke depan untuk membacakan hasil dari pengisian tes pakai Pintar ID tadi. sendiri yang benar-benar sesuai perjalanan, membuat catatan tentang tugas atau tujuan hidup supaya termotivasi untuk mencapai. Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ada yang sudah selanjutnya? Ya, sudah bisa? Bisa ke depan? Mbak Ririn. Problemnya saya adalah intrapersonal dan saya menganggap dengan cara mengatakan saya sendiri. Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, beberapa Anda sudah menemukan dari hasil kecerdasan dominan yang dimiliki. Nah, jadi kesimpulannya, semua orang pintar itu dengan caranya masing-masing. Ada yang pintar berhitung, ada yang pintar bergaul, ada yang pintar musik, kemudian ada yang pintar olahraga. Tidak ada yang lebih hebat. Semua penting dan bisa dikembangkan. Jadi dengan mengetahui kecerdasan apa yang kalian miliki, kalian bisa mengembangkan apa yang ada pada diri kalian. Seperti itu, nggih? Oke, dari saya sampai di sini dalam penjelasannya. Kita akan ketemu di lain hari dengan materi lainnya. Mari kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.